Halo teman-teman, ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru kali ini ke channel Bos Excel, di sini kita bahas berbagai macam tips dan trik mengenai Excel. Jadi kalau ada video yang teman-teman suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kali ini kita mau bahas lagi nih kasus Excel ya, kayak video-video sebelumnya. Jadi di sini ada data 5 mahasiswa 1 sampai 10. Tersedia NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Kemudian ada juga nilai IPK-nya. Nah, di sini kita lihat banyak banget nih tabel bantuan untuk menentukan di mana sih kampus cabangnya, angkatan berapa, jurusannya, jumlah SKS-nya, uang kuliahnya, dan biaya keseluruhan yang harus dibayar setiap mahasiswa. Untuk yang pertama, kampus cabang. Kalau kita perhatikan di sini, kampus cabang itu ada di tabel bantuan di bawah ini ya teman-teman ya. Dan cabang itu ditentukan berdasarkan karakter keempat di dalam NIM. Jadi biasanya kalau kita mau ambil karakter di tengah-tengah nih ya, rumus yang kita pakai itu rumus Smith teman-teman. Jadi kita coba ya, karena ini karakter keempat dan cuma satu karakter. Jadi kita mau pakai Smith, oke. Smith tanya teksnya yang mana? Oh, teksnya di sini nomor NIM ya. Start numbernya karena kita tahu dia ada di nomor keempat, jadi langsung aja mulai dari karakter keempat. Kemudian rumusnya tanya berapa jumlah karakternya ya, number of character. Dan karena ini cuma single digit, jadi kita pilih satu aja ya teman-teman ya, satu. Karena saya udah highlight semua, control enter, jadi dapat di sini. Problemnya adalah seperti yang teman-teman lihat, dia rata ke kiri ya, berarti menunjukkan dia bukan number. Sedangkan di sini adalah number. Untuk buat cek, teman-teman bisa langsung cek true or false, apakah ini sama dengan 9 yang di sini. Walaupun mereka terlihat sama-sama 9, tapi kita cek ternyata false teman-teman, bukan true ya. Karena di sini adalah number, kita bisa juga cek, kita pakai rumus is number. Is number dia bilang true. Dan kalau kita cek is number untuk yang di atas, is number untuk yang di sini dia akan bilang false. Jadi angka 9 yang teman-teman lihat di sini itu tidak sama dengan 9 yang di sini. Jadi kita harus membuat sama nih teman-teman. Ya, rumus yang bisa kita pakai untuk mengconvert text into number itu adalah number value. Cukup gini aja, number value, control enter, dan semuanya tiba-tiba pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan berarti number ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan tes yang sama. Kita bisa melihat apakah 9 di sini sama dengan 9 di sini, dan jawabannya adalah true. Jadi mereka sudah benar. Baru sekarang kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya ini 9, 8 ya. Kemudian di mana sih table array-nya? Table array-nya ada di bawah ini. Kita F4 sekali untuk kita log, dan kita tahu cabangnya ada di kolom kedua ya teman-teman ya. Ini kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Jadi kita press 2, kemudian kita pilih false karena ini adalah exact match. Oke. Control enter dan semua terpopulasi. Oke. Untuk angkatan di sini kita lihat angkatan itu ya antara 87, 88, dan 89 itu terletak di dua karakter di tengah juga nih teman-teman, yaitu karakter ketiga dan karakter keempat. Jadi kita mau sama, kita pakai mid, teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Start numbernya kali ini kita pilih 3. Kenapa? Karena dua karakter itu adalah berada di karakter ketiga dan keempat. Jadi kita mau mulai dari start yang ketiga sebanyak 2 karakter. Jadi kita pilih 2, kita control enter. Lagi-lagi dia di sebelah kiri ya. Jadi lagi-lagi ini adalah teks bukan number. Jadi kita harus convert lagi. Kita pilih number value, kurung tutup, enter. Oke, baru sekarang benar. Jadi angkatannya 89, 87 atau 88. Untuk jurusan, kalau teman-teman lihat di sini ada kode jurusan EK, HK, dan seterusnya. Untuk menentukan jurusannya nih, apakah ekonomi, apakah hukum, apakah teknik arsitek, dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan angka NIM-nya, sebetulnya kode jurusan itu adalah 2 kata pertama. 2 kata pertama. Jadi biasanya rumus yang bisa kita pakai itu rumus left teman-teman. Rumus left itu adalah rumus untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri ya. Jadi rumus left tanya teksnya yang mana nih yang mau diambil? Oh, yang ini. Oke. Kemudian dia tanya number of charactersnya berapa? Berapa karakter sih yang mau diambil? 2 ya, karena
mereka semua konsisten nih di kode jurusan nih. EK, HK, TA semua punya 2 karakter. Jadi kita kontrol enter, keluar jurusan kodenya, kode jurusan. Tapi bukan ini yang kita mau, karena kita mau ambil jurusannya. Jadi kita ambil VLOOKUP. Nggak perlu pakai number value ya teman-teman ya, karena kode jurusan ini bukan dalam bentuk number, jadi udah bentuk teks. Jadi kita nggak perlu convert jadi number. Jadi kita VLOOKUP kodenya, di mana table array-nya di sini. Kita F4 kan sekali, dia ada di kolom kedua, dan kita pilih false karena ini exact match. Ctrl enter, dapat semua jurusan. Oke. Kemudian untuk menentukan jumlah SKS, ini bantuannya ada di sini. Jadi kalau saya boleh bantu di sini, kurang atau sama dengan 2 itu SKS-nya 16, di atas 2 sampai 2,5 itu 20, di atas 2,5 sampai 3 itu 22, dan di atas 3 itu 24. Ini agak complicated karena kalau kita punya 2 argumen itu kita bisa menggunakan if. Jadi if ini begini, kalau bukan begitu gitu ya. Jadi kalau udah punya 2 argumen, kita pakai 1 if. Tapi kalau ada 4 argumen seperti ini, berarti kita akan punya 3 if di dalam satu rumus. Kita sebutnya nested if atau if di dalam if ya. Jadi kita coba ya highlight semua. Yang pertama, if yang paling mudah itu sebetulnya cari yang di atas dan yang di paling bawah dulu nih gitu ya, untuk nge-cover 2 extreme cases. Jadi 2 kasus yang paling ekstrim kita cover duluan nih. Jadi yang paling pertama itu adalah apapun yang di bawah 2 ya. SKS-nya 16. Jadi kita bilang kalau IPK-nya itu di bawah atau sama dengan 2, kita mau 16 ya. Ini case pertama yang di bawah. Kemudian value of if false-nya kita mau if-kan lagi, oke? Karena nested if ya. Jadi if, sekarang yang cases yang kedua kalau dia di atas 3, berarti kalau IPK-nya di atas 3, oke, kita mau jumlah SKS 24. Terus nanya lagi value if false. Ini if yang ketiga teman-teman. Jadi kita udah cover yang di bawah 2, kita udah cover yang di atas 3. Jadi sekarang di tengah-tengah nih. Tapi di tengah-tengah juga ada 2 kasus, makanya kita mau kasih if lagi. Oke. Kasus yang pertama adalah di antara 2 sampai 2,5. Jadi if, karena ada 2 kasus, kita mau gunakan rumus lagi n teman-teman. Rumus n, logical test yang pertama adalah kalau IPK-nya di atas 2 dan IPK-nya di bawah atau sama dengan 2,5. Oke, jadi ada 2 rumus yang menggunakan rumus, ada 2 kriteria menggunakan rumus n ya. Jadi kita mau value if true-nya itu adalah 20 ya, sesuai di sini ya. Kalau 2 sampai 2,5 20. Nah, sekarang value of false-nya berarti sisanya nih teman-teman. Kita udah tentukan apa yang di bawah 2, apa yang di atas 3, apa yang di antara 2 sampai 2,5. Berarti sisanya itu adalah di antara 2,5 sampai 3. Jadi kita tinggal isi 22 aja gitu ya. Kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Oke, enter. Oke, jadi kita langsung bisa isi berapa sih jumlah SKS untuk setiap mahasiswa ini. Kita bisa sanity check teman-teman, mahasiswa 7, 2,8 itu berarti kan di sini ya. Itu dia adalah 22 SKS. Jadi rumusnya betul. Untuk uang kuliah, kalau teman-teman perhatikan, uang kuliah itu berada di tabel bantuan ini ya, dan dia membaca berdasarkan angkatan. Oke, jadi angkatan sudah tersedia di sini. Kita tinggal VLOOKUP aja. Lebih simple, VLOOKUP, angkatannya kita tarik, tabel array-nya yang mana di sini, jangan lupa di F4, dan uang kuliah berada di kolom kedua. Berarti kita pilih 2 dan kita pilih false karena exact match ya. Ctrl enter dan kita langsung dapat uang kuliah. Untuk biaya seluruhnya, pengertian dari soal ini adalah uang kuliah ditambahkan uang untuk SKS. Jadi di sini terlihat nih jumlah SKS 24, 16 dan ada biaya per SKS. Jadi kita harus cari dulu biaya per SKS ya teman-teman ya. Rumus yang mau kita pakai itu VLOOKUP. Oke, rumus VLOOKUP. Lookup value-nya yang memudahkan kita itu sebetulnya jurusan nih teman-teman. Karena di sini sudah ada jurusan. Dan di sini juga ada jurusan. Jadi kita bisa bikin table array-nya di sini ya. Jadi lookup value-nya kita mau ambil jurusannya. Table array-nya yang mana? Bukan ini ya teman-teman ya. Karena kata hukum atau ekonomi itu harus ada di kolom pertama di table array. Sedangkan di sini kolom pertamanya itu kode jurusan, bukan jurusan. Jadi yang mau kita ambil sebagai table array-nya itu adalah yang ini. Ya, dan kita F4 kan, dan biaya per SKS itu ada di kolom kedua dari tabel yang kita bikin. Oke, kita pilih 2 dan false, enter. Jadi dapat biayanya 11.000 ya, karena dia jurusannya adalah hukum. Oke.
Tapi ini belum selesai karena kita harus mengalihkan ini dengan jumlah SKS dan menambahkan dengan uang kuliah. Ctrl Enter dan semua terisi. Oke. Gitu aja video kali ini teman-teman. Jadi sangat powerful ya karena kita belajar banyak formula. Kalau teman-teman pikir video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe. See you in the next video. Thank you.